Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak, yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mudah kita pahami dan ilmu yang kita dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, untuk yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kita capai yang pertama yaitu dapat mengetahui dan memahami pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, kita harus dapat memahami dan mengetahui tugas-tugas dari malaikat Allah. Yang ketiga, yaitu kita dapat mengetahui dan memahami sifat-sifat malaikat Allah. Dan yang keempat, kita dapat mengetahui dan memahami hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, langsung kita lanjut kepada materi kita, yaitu iman kepada malaikat Allah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian iman kepada malaikat Allah. Nah, apa sih iman kepada malaikat Allah itu? Nah, pertama yaitu malaikat. Malaikat yaitu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur dan memiliki tugas untuk mengurusi segala urusan yang diperintahkan Allah kepada para malaikat. Iman artinya percaya. Jadi, iman kepada malaikat Allah adalah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah serta meyakini jenis-jenis tugas yang telah diamanahkan kepada para malaikat. Dan beriman kepada para malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Jadi kita wajib mengimani adanya para malaikat. Oke, selanjutnya yaitu tugas-tugas dari malaikat Allah. Nah, malaikat Allah itu sangat banyak jumlahnya dan itu wajib kita imani semuanya. Namun, yang wajib kita ketahui ada 10. Yang mana diantaranya yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nakir, Rakib dan Atid, Malik dan Ridwan. Nah, masing-masing dari malaikat tersebut memiliki tugasnya tersendiri. Adapun tugas dari masing-masing malaikat tersebut, yang pertama malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini memiliki tugas menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul serta mengajarkannya kepada nabi dan rasul. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini memiliki tugas memberikan rezeki dan menurunkan hujan ke bumi. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil memiliki tugas yaitu meniup trompet sangkakala. Nah, jadi malaikat Israfil inilah yang akan meniupkan trompet sangkakala di hari kiamat kelak. Yang keempat yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel yaitu malaikat yang memiliki tugas mencabut nyawa. Jadi malaikat Israel ini sering disebut dengan malaikat maut. Nah, selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini memiliki tugas menanyakan amal perbuatan manusia yang diperbuat di dunia di alam barzah. Jadi, saat manusia meninggal dunia, itu akan melewati yang namanya alam barzah atau alam kubur. Nah, di sanalah malaikat Munkar dan Nakir bertugas, yaitu menanyakan kepada manusia siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan juga menanyakan apa saja amal perbuatan yang dilakukan manusia itu selama di dunia. Malaikat yang ke-7 dan yang ke-8 yaitu malaikat Rakib dan malaikat Atid.
Nah, malaikat rakib ini bertugas untuk mencatat amal baik manusia dan malaikat atid itu mencatat amal buruk manusia. Jadi, malaikat rakib dan atid ini selalu berada di kanan dan di kiri kita. Nah, jika Anda semua melakukan kebaikan, maka akan dicatat oleh malaikat rakib. Dan jika Anda melakukan keburukan, maka akan dicatat oleh malaikat atid. Jadi, segala perbuatan kita itu selalu diawasi oleh para malaikat dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat yang ke-9 dan yang ke-10 yaitu malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik memiliki tugas yaitu menjaga pintu neraka dan malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga pintu surga. Selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat Allah. Nah, malaikat memiliki beberapa sifat. Yang pertama yaitu malaikat selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun malam tanpa henti. Yang kedua yaitu suci dari sifat-sifat manusia, yaitu sifat hawa nafsu, dan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Seperti malaikat tidak memiliki rasa lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lain sebagainya, karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga yaitu selalu takut dan taat akan perintah Allah. Nah, malaikat itu selalu takut kepada Allah dan selalu patuh akan perintah Allah. Malaikat selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang selanjutnya yaitu malaikat tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu malaikat tidak mempunyai sifat malu. Sebagaimana Nabi bersabda, bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu bisa terganggu dalam bau tidak sedap. Nah, jadi malaikat itu selalu terganggu dengan bau-bau tidak sedap seperti bau hewan anjing dan juga patung. Jadi malaikat terganggu dengan hal-hal seperti itu. Sebagaimana Nabi juga bersabda, barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, bawang bakung, janganlah mendekati masjid karena malaikat merasa sakit akan hal tersebut. Sifat yang ketujuh yaitu malaikat tidak makan dan minum. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa malaikat tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat tidak memiliki rasa lapar maupun rasa haus. Makanya malaikat tidak makan dan minum. Selanjutnya yaitu mampu mengubah wujudnya. Nah, malaikat dapat menghampiri para nabi itu dengan berbagai wujud. Itu dapat berupa wujud seorang laki-laki, dapat berupa cahaya, dan lain sebagainya. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecepatan seperti cahaya, karena malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, itulah sifat-sifat dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi kita yang terakhir yaitu tentang hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sih hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya itu adalah dari keagungan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberikan tugas-tugas kepada para malaikat untuk mengawasi para manusia. Yang keempat yaitu kita dapat menjadikan perilaku-perilaku malaikat seperti disiplin, ikhlas dalam menjalankan tugas atau perintah dari Allah, itu dapat kita contoh dalam kita bersikap di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, beriman kepada malaikat Allah juga dapat kita jadikan sebagai motivasi atau pendorong kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat. Sebab malaikat dapat memiliki tugas yaitu mencatat amal baik kita maupun mencatat amal buruk kita. Jadi itu sebagai motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Dan yang terakhir itu kita lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan sehari-hari, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Nah, itulah hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Oke, Ananda semuanya, itulah materi kita pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang iman kepada para malaikat Allah. Nah, semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami secara maksimal dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu tutup pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.